Apakah dia tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab dengan kehidupan rumah tangganya, istri anak-anak termasuk Anda? Apakah dia begitu kasar dan kata-kata begitu melukai Anda? Kita percaya bahwa sekalipun itu terjadi, Allah di atas masalah kita. Mari kita datang berlutut dan berdoa buat orang tua kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kesempatan dari Tuhan untuk belajar satu tema penting, yaitu berdoalah untuk kedua orang tuamu. Berdoalah untuk kedua orang tuamu. Ini studi kasus yang saya ambil dari counseling. Ini 4 kasus yang saya angkat dan ini mewakili banyak kasus yang lain. Yaitu pertama adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ia kasar, berjudi, dan dia pergi meninggalkan keluarga. Ini 4 kasus yang saya angkat dan saya satukan menjadi tema anak-anak mendoakan orang tua mereka. Sebelumnya saya ingin membaca satu ayat dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Nah, ini doa Paulus. Ini permintaan Paulus kepada jemaat Tuhan Tesalonika supaya mendoakan dia. Apa yang diharapkan oleh Paulus dari jemaat Tesalonika adalah supaya mereka mendukung dalam doa, supaya pelayanan Paulus beroleh kemajuan, supaya Injil bisa diberitakan. Jadi Paulus sadar bahwa dia membutuhkan doa, dukungan doa yang sungguh dari jemaat yang dilayani, termasuk jemaat Tesalonika. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam situasi seperti ini, ketika orang tua kita punya masalah, ingat bahwa orang tua kita punya banyak masalah. Jangan pikir kalau dia orang tua, dia lebih tua, maka dia juga sudah nggak ada masalah atau masalahnya berkurang. Tidak, bisa jadi bertambah. Karena mungkin sejak muda dia tidak pernah beres. Dari muda dia tidak pernah sadar bahwa dia punya kekurangan dan kelemahan. Dari muda dia tidak pernah sadar bahwa ini ada masalah yang ada dalam dirinya. Nah, sekarang dia menjadi orang tua, dia melakukan banyak hal. Dan saya ambil 4 sampel, yaitu orang tua tidak bertanggung jawab. Ini biasanya para ayah. Atau dia begitu kasar, suka memaki, suka menghina anaknya, suka bentak, nggak bekerja, tapi menuntut, sangat negatif, dan sama sekali mengecewakan istri anak-anaknya. Ada orang tua yang begitu suka berjudi, gemar berjudi, sampai keluarga menjadi miskin karena sikap berjudinya. Dan ada orang tua yang pergi entah kemana. Dia masih hidup, mereka tidak bercerai, tapi dia pergi begitu saja meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dan ini menimbulkan persoalan, bukan cuma ekonomi, bukan cuma persoalan-persoalan yang lain. Secara psikologi mereka merasa malu, mereka sangat sakit, mereka sangat direndahkan, mereka sangat terhina sekali, dan sebagainya. Dan ini pengalaman yang terjadi di beberapa keluarga, dan saya ini mengambil dari studi kasus konseling. Nah, ini yang terjadi. Mengingat situasinya seperti itu, orang tua juga punya banyak masalah, maka anak-anak marilah kita berdoa buat orang tua kita, entah untuk ayah kita, entah untuk ibu kita. Ingat, ibu kita seringkali menjadi korban dari kehidupan ayah kita. Ingat, kita seringkali menjadi korban bagi perlakuan dia kepada kita. Bayangkan orang yang berjudi, isinya menjadi miskin sekali, utangnya di mana-mana, dan mereka harus pindah rumah, digubuk, bahkan pindah lagi ke tempat yang sangat-sangat kumuh. Dan bayangkan itu gara-gara sikap ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Dan udah sampai di situ pun seharusnya dia sadar, tidak juga dia sadar. Dan pertanyaan saya, kapan dia sadar? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan dia sadar, itu rahasia Tuhan. Tapi bagian kita ialah, marilah kita berdoa. Apakah ini gampang? Oh, sama sekali sulit. Apalagi kalau kita pernah terluka atau sampai sekarang masih terluka. Waduh, bagaimana kita berdoa buat dia? Atau kita merasa dipermalukan, direndahkan sekali, dihina. Pertanyaan, bagaimana kita bisa berdoa? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh berdoa? Dia pergi meninggalkan kita ketika kita membutuhkan seorang ayah yang mendampingi kita waktu kita tumbuh dan besar. Bagaimana kita dilecehkan di sekolah, orang mengganggu kita, dan kita tidak punya ayah. Dia masih ada, dia masih hidup, dia sehat, tapi dia pergi meninggalkan kita. Nah, bagaimana kita bisa berdoa buat dia? Bagaimana kita bisa berdoa buat orang seperti ini? Itu sulit sekali dan tantangan. Doakan ibumu. Mengapa? Dia menjadi korban. Cuma barangkali tidak ceritakan bagaimana kepedihannya, bagaimana air matanya, bagaimana lukanya, hatinya teriris, tergores dalam perjalanan pernikahan mereka. Dan kita anak-anak melihat itu, walaupun tidak selalu bisa melihat dengan 100%. Tapi itu terjadi. Tapi kita gak punya jalan lain. Berdoalah supaya dia bertobat. Berdoa supaya dia sadar.
Hanya Yesus yang bisa menyadarkan dia. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menjamah dia untuk sadar. Kalau tidak, nggak bisa. Sampai selamanya nggak bisa. Berdoa untuk dirimu supaya engkau bisa mendoakan dia. Kalau tidak, engkau tidak akan mendoakan dia. Engkau bisa menyumpahi malah. Tapi saya katakan jangan. Berdoalah supaya Tuhan Yesus berbelas kasih menjamah dia. Memberi kesempatan second chance. Betapapun kita kecewa, betapapun kita sakit, betapapun kita terluka, dan luka ini begitu berdarah-darah, bernanah-nanah. Tantangannya lah, mari kita doakan dia. Kalau kita melihat bagaimana sikap dia, wajah dia, kata-kata dia, waduh, kita berdoa dan kita tidak tahu seperti apa Tuhan menjawab doa-doa kita. Tapi kita berdoa buat dia. Untuk beberapa kasus, ya mungkin ayah, mereka tidak memperlihatkan bahwa mereka ada pergumulan. Mereka tidak cerita bahwa mereka punya masalah di kantor atau di profesi mereka. Mereka tidak memperlihatkan. Tapi barangkali mereka sudah lelah. Bukan cuma secara fisik, lelah juga secara emosi. Beberapa orang tua bahkan memilih bunuh diri. Tidak ada jalan keluar, tidak ada teman berbagi. Ada satu orang yang kemudian dia begitu merasa hampa hidupnya. Dia merasa hidupnya sudah gagal. Lalu kemudian dia pergi di satu tempat, dia naik di lantai ke-10, dan pagi-pagi jam 10 dia loncat dan meninggal. Kenapa? Dia bunuh diri. Mungkin dia tidak memperlihatkan. Beberapa orang tua tidak memperlihatkan bahwa dia sedang bermasalah, atau dia sedang mengalami situasi yang sulit. Mengapa? Dia mencoba menyimpan untuk dirinya sendiri. Dia menyimpan untuk menanggung salib itu sendiri. Karena dia tidak mau lagi bebani salib itu untuk istri anak-anaknya. Tapi kita harus peka walaupun dia tidak cerita. Mungkin dia tidak pernah mengeluh. Mungkin dia tidak pernah bicara. Tapi kita lihat mungkin dia lebih murung. Mungkin lebih tidak banyak bercanda. Nah itu tanda-tanda kita melihat bahwa dia perlu persoalan. Dia punya pergumulan. Mungkin beberapa orang terlihat menjadi sakit-sakitan. Kita tidak tahu dia sakit karena apa. Tapi doa kita sebagai anak-anak sangat penting. Pekalah untuk membaca situasi orang tua kita. Karena seringkali mereka tidak mau melibatkan anak-anak di dalam pergumulan mereka. Mereka tidak mau melibatkan anak-anak untuk memahami lebih jauh. Memasuki lebih jauh kerana persoalan mereka. Karena apa? Mereka tidak mau itu menjadi beban. Cukuplah saya pikul. Tapi dia sendiri sudah tersyok-syok memikul. Dia sudah terlalu berat memikul. Sehingga bisa jadi depresi. Nah doa anak-anak penting buat dia. Jadi sekalipun tidak terlihat. Atau seperti begitu silent sekali. Begitu samar sekali. Tapi marilah kita mengemban kepekaan untuk melihat bahwa dia mengalami pergumulan yang berat, dan doa kita penting buat menolong dia. Saya mengatakan bahwa di atas segalanya adalah Allah. Jadi mari kita berdoa buat orang tua kita. Apapun masalah mereka, apakah dia pergi meninggalkan kita, apakah dia seorang penjudi berat, apakah dia tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab dengan kehidupan rumah tangganya, istri anak-anak termasuk Anda, apakah dia begitu kasar dan kata-kata begitu melukai Anda. Kita percaya bahwa sekalipun itu terjadi, Allah di atas masalah kita. Mari kita datang berlutut dan berdoa buat orang tua kita. Kita berharap yang terbaik buat dia. Jangan pernah kita mengutuk atau membenci dia. Jangan kita marah untuk itu. Sebab kalau kita benci, kita kutuk, kita marah, tidak baik juga buat kita, dan juga tidak baik buat dia. Tidak baik buat kita semua. Yang terbaik adalah kita berdoa buat dia. Maafkan dia dan kita berdoa buat dia. Lupakan itu semua dan kita berdoa. Apakah ini gampang? Pak Tony sih enak aja ngomong lupakan. Saya mengalami Pak. Pak Tony enak aja ngomong ini gampang. Saya tidak bilang gampang. Saya tidak mengatakan ini mudah. Saya tidak bilang mudah, ini sulit. Justru tantangan kita di situ. Tapi kita punya satu pengharapan yang pasti. Kita punya satu keyakinan yang kokoh. Bahwa Allah di atas masalah kita. Bahkan kelakuan dia buruk. Tidak sebesar kasih Allah buat kita semua. Jadi dengan konsep ini. Dengan pemahaman itu. Dengan kebenaran ini kita berdoa bahwa Allah sanggup untuk tolong dia. Beberapa orang sampai sekarang bahkan sudah pergi untuk selamanya. Kita belum sempat. Tapi kita bisa berdoa. Semoga Tuhan kuatkan saya. Kalau sudah tiada, kuatkan saya untuk bisa memaafkan dia. Kuatkan saya untuk saya bisa mengampuni dia. Karena saya tidak sanggup. Karena saya tidak mampu. Yang ada kebencian, yang ada kemarahan, yang ada kesedihan, yang ada rasa rendah diri karena perlakuan dia. Hati yang luar biasa yang Yesus miliki ada di hati kita. Mengubah hati kita. Sehingga kita bisa mendoakan dia. Doakanlah orang tua Anda. Bukan cuma orang tua mendoakan Anda. Tapi sebagai anak-anak, apapun situasi Anda dan situasi orang tua, berdoa juga buat diri Anda. Supaya Anda bisa mendoakan mereka. Doakan mereka. Doakan sungguh-sungguh mereka. Karena Allah di atas segalanya. Allah bisa mengubah mereka. Kapan itu bukan urusan kita. Seperti apa? Itu di luar pemahaman kita. Tapi satu hal yang pasti kita bisa lakukan adalah maafkan dia dan doakan dia. Terus memberkati kita semua dan shalom, amin.